Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Randiwardani, NIM 0401217114 dari kelas PPB 1A Polbangtan Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Oke, langsung saja. Adapun beberapa indikator keberhasilan diantaranya ada analisis net present value, analisis benefit cost ratio, analisis internal rate of return, analisis economic internal rate of return, analisis life cycle cost, dan yang terakhir analisis payback period. Langsung saja yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah analisis net present value atau NPV. Adapun NPV dibagi menjadi dua, diantaranya adalah analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pembangunan suatu sistem transportasi. Begitupun analisis kelayakan finansial oleh Abu Bakar Iskandar 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost atau biaya pembangunan, land and replacement cost atau biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung, yang dalam hal ini berasal dari pendapatan farebox atau tiket. Yang kedua ada analisis benefit cost ratio atau BCR. Merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value. Secara umum, BCR memiliki perhitungan dengan cara BCR sama dengan PV dari manfaat per PV dari biaya. Oke, selanjutnya adalah analisis internal rate of return. Pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus yang digunakan untuk menghitung internal rate of return atau IRR sebagai berikut. Diketahui bahwa R tingkat bunga yang dijadikan PV dan proses sama dengan PV dari capital outlay dan begitu pun selanjutnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari IRR, diantaranya kelebihan dari IRR yaitu menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Adapun kekurangannya, diantaranya yang pertama lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode, dan yang kedua harus menggunakan analisis sensitivitas. Oke teman-teman, kita lanjut. Analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Adapun persamaan EIRR adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisis payback period atau PP. Metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama dengan payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan proses tahunan. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut. Payback period sama dengan investasi kas bersih dibagi aliran kas masuk bersih tahunan. PP sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya, diantaranya sebagai berikut seperti apa yang bisa kita lihat bersama. Diantaranya ada mudah dihitung, berdasarkan pada cash basis, bukan actual basis, cukup akurat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk. Yang kelima, menekankan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Tentunya memiliki kekurangan, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, ada tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan. Yang keempat, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period.
Selanjutnya adalah analisis life cycle cost. Konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengembalian keputusan dengan tujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Oke, kita memasuki Q&A di mana kita memiliki 2 soal. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis net present value mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. Dan yang kedua ada uraikan cara penggunaan rumus analisis benefit cost ratio atau BCR. Oke, di sini sudah saya siapkan jawabannya. Mari kita lihat bersama-sama agar kita lebih paham. Untuk yang pertama, dari segi kelayakan ekonomi, artinya kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pembangunan dalam kaitannya dengan analisis ekonomi, manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Sedangkan kaitannya dengan analisis finansial, dikembangkan skenario pemeriksaan kelayakan sesuai dengan rencana pengembangan dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjangnya. Untuk menjawab soal yang kedua, bagaimana cara penggunaan rumus BCR? Cara penggunaan rumus perbandingan nilai manfaat terhadap nilai biaya berdasarkan tingkat suku bunga jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar dari satu proyek, dikatakan layak secara ekonomi dan layak dibangun. Dengan rumus BCR sama dengan PV dari manfaat per IO biaya. Cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.